Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Isya Salsabila dengan NIM 201020498, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya diberi tugas oleh dosen saya, Pak Torik Nur Mahdiansyah, untuk membuat video tentang wawancara dengan pelaku bisnis di daerah setempat. Nah, saat ini saya sudah tergabung dengan salah satu pelaku bisnis di daerah Kepulauan Riau, yaitu Mas Iklik. Mungkin bisa dinyalakan video dan mikrofonnya, Mas Iklik. Oke. Oke, Baik. terdengar jelas suara saya? Iya, terdengar jelas, sangat jelas. Oke. Klik. Jadi sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya dan uh, juga di kesempatan ini untuk berbagilah istilahnya gitu dengan saya dan juga mungkin teman-teman yang nantinya akan menonton video ini. Boleh nggak nih Mas Eklik sendiri memperkenalkan diri juga, uh, usaha bisnis apa sih yang sekarang lagi dijalankan gitu? Oke, Monggo Mas Ek. baik, 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 baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eki Gopal Rafiki. Usia saya saat ini menempuh di usia 23 tahun. Untuk bisnisnya sendiri, saya menggeluti bisnis food court. Jadi food court saya ini ada kuliner-kuliner khas Kepulauan Riau dan juga ada base coffee, base tea yang ya itu kan biasanya kan kayak anak-anak muda zaman sekarang kayak taunya kan kayak base tea itu kayak kayak temen padahal bisa jadi kayak minuman kayak teh terbaik gitu. Best. Hai. Iya 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 iya. Ya jadi kayak di sini saya sama teman saya eh, Firman kami tuh menggeluti bisnis ini tuh dari tahun pas awal-awal corona sih Mbak, 2020. Berarti sekarang udah Mhm. mau masuk 2 tahun berarti. Jadi pada dasarnya, oh ya saya lupa bilang, nama food court kami itu Kitar Semula. Gitar semula, gitar Ah ya, semula. iya Kitar Semula. Oh, oke mungkin ada beberapa pertanyaan nih yang bakal saya ajukan karena di sini sebelumnya saya belum kasih tahu ya kalau ini tuh dari dosen saya mata kuliah etika bisnis Islam gitu kan. Jadi Oh, ya jadi konsep di sini tuh kayak saya tuh pengen nanyain ke Mas Eklik sendiri etika bisnis tentang Islam tadi Mbak ya? ah Etika bisnis Islam ya tadi ya? iya Oh menarik jadi nih, kayak menarik, menarik. kayak sejauh mana sih yang Mas Eklik ketahui tentang etika bisnis Islam Islam mungkin mungkin Mas Eklik pernah dengar sebelumnya atau pernah ikut di seminar apa gitu atau dari teman atau baca-baca di Quora atau apa tentang etika bisnis Islam tuh yang Mas Eklik ketahui itu apa sih gitu. Oke. Ya silahkan dijawab aja Mas. Oh, oh pertanyaan tadi itu ya kayak Iya. pengetahuan pribadi gitu, pribadi saya. Ya, jadi kayak sejauh mana sih Mas Eklik tuh tahu tentang etika bisnis Islam gitu. Oke, saya jawab dulu ya. Etika bisnis Islam. Kalau dari dengar dari namanya sendiri kan kayak kita tuh kayak nggak lepas dari pelaku bisnis nih. Pelaku bisnis bagaimana mereka mengembangkan konsep mereka sesuai dengan syariat Islam tentunya dan juga eh, cara mereka memperlakukan itu. Karena kan nih kalau etika tuh berarti dari kita ke orang lain. Etika Ya benar. dan dari orang lain menilai kita itu etiket berarti. Etika dan etiket.
Oke, mungkin untuk seberapa jauh saya mengetahui, nggak jauh-jauh banget sih juga, Mbak. Iya. Jadi yang maksudnya nggak berapa jauh tuh gini kayak saya ini sebenarnya menarik sih. Saya pernah pernah diskusi lah sama teman-teman saya tongkrongan-tongkrongan remaja di sini bahwasanya ada beberapa prinsip lah menurut saya di sini kayak yang bisa saya pelajari dari Nabi Muhammad tentunya kan karena kan bersinggungan dengan Islam kita tidak bisa lepas dari Rasulullah sendiri di mana beliau berdagang beliau menawarkan 4 sifat gitu 4 prinsip lah dalam berdagang gitu yang pertama tuh sidik kan kayak benar gitu benar ini bukan hanya kita bercerita tentang ya udah kita benar-benar menawarkan dagangan gitu bukan sesimpel itu sih lebih kayak benar bahwasanya barang ini tuh terjaga kualitasnya dan benar oke sorry mbak baik kita lanjut lagi ya tadi sampai kemana tadi ya benar ya oke bahwasanya benar kalau dagangan yang kita tawarkan hmm, ke pembeli itu ya udah benar-benar apa yang mereka mau dan maksudnya tuh jangan kayak pesen kan sering tuh kita pesen misalnya nasi goreng ayam nih yang datang nasi goreng telur walaupun telur juga dari ayam ya kan permintaannya berbeda gitu Iya, iya. gitu jadi kayak sidik tuh benar gitu benar bahwasanya apa yang kita sepakati lah di akad jual beli itu misalnya itu tadi akad belinya membeli nasi goreng ayam akad jualnya ya udah kita mendagangkan nasi goreng ayam tadi itu seperti itu kemudian tadi oh ya saya lupa bilang ada 4 prinsip tadi. Prinsip berdagang sesuai etika bisnis Islam yang mungkin Mbak tadi tanyakan. Ya udah ada 4 sidik, tablik, amanah, fatonah. Tablik menyampaikan berarti bahwasanya kita tuh benar-benar ini loh, kita benar-benar menyampaikan bahwasanya makanan kita itu siap ataupun mungkin tidak siap. Contoh nih, ada pelanggan yang ingin memesan lakse dan ada lagi makanan ada lagi yang pesen misalnya di sini tuh ada milendir mbak milendir mie kue tiaw juga ada mie tarempa nah yang pesan lakse ini ternyata eh yaudah dia pesen 4 misalnya tapi ternyata saat di kitchen kita cuma bisa menyediakan 3 jadi kita tuh benar-benar menyampaikan bahwasanya apakah mau diganti kan masuk ke ramah tamahan hospitality jadi kita kita juga melayani mereka loh kita nggak bisa semena-mena sebagai penjual kita nggak bisa menzolimi mereka gitu dan bersinggungan dengan tablik berarti ada amanah tadi amanah berarti kita betul-betul menjaga apa yang sudah diamanahkan kalau misalnya tadi pesannya 4 ya udah datangnya 4 gitu kalau misalnya ada ST di sini kan teh obeng nih misalnya ST ya Iya. ya di sini namanya teh obeng nah kalau misalnya teh obeng itu nanti eh dipesan 5 ya datangnya harus 5 menjaga amanah deh gitu jaga amanah oke baik jadi ada beberapa hal lagi amanah ini kan kita bisa lihat juga nih bahwa dari penjual sendiri lah apakah kualitas makanan itu betul-betul betul-betul terjamin lah kan ada kayak penjual-penjual yang kayak mengurangi takar mbak misalnya tadi tuh misalnya di sini tuh yang paling favorit itu avocado cappuccino mbak itu enak banget itu racikan saya sendiri jadi itu kayak ada beberapa mungkin saya tuh mungkin berbuat curang lah saya mungkin takaran contoh nih takaran gula pasirnya seharusnya 4 sendok saya kurangin jadi 2 karena saya untuk menghemat 2 takar sendok ini kan nggak mana berarti nggak sesuai dengan apa ya istilahnya nggak sesuai akad lah pembeli itu pasti pengennya yang terbaik lah buat dia nggak mana berarti itu juga nggak boleh kemudian terakhir Faton lah ya kita cerdas dong si penjual harus cerdas dong kayak nggak mungkin dong kita nggak bisa memperkirakan modal balik modal untung rugi
pembukuan gitu kita juga harus paham biar kita nggak menzolimi diri sendiri gitu loh Mbak. Iya, benar-benar. Kan di kita semula juga banyak gitu loh Mbak kayak karyawan yang kerja di sini. Bahkan kami sendiri tuh nerapin beberapa peraturan lah bahwasanya setiap hari Jumat tuh eh, harus sholat Jumat yang karyawannya. Oh, iya. Yang karyawati nggak boleh sholat Jumat Mbak. Iya, benar-benar. Ya mau bercanda ya. Oke lanjut lagi. Mungkin ya itu sih pengetahuan saya itu ya itu saya megangnya empat prinsip itu start dari sidik tablik amanah sama tanah gitu Mbak. Iya, oke. Berarti kalau menurut Mas Eklik sendiri nih, kalau ya mungkin di daerah tempatnya Mas Eklik atau misalnya Mas Eklik pernah pergi kemana gitu kan, nemu nggak kayak ya emang terlihat jelas gitu kalau dia tuh usaha bisnisnya tuh emang nerapin yang namanya etika bisnis Islam itu sendiri. Hmm, sejauh ini sih yang benar-benar menerapkan saya kira kalau pakai prinsip saya kayak staff tadi tuh pasti rata-rata udah semua sih Mbak. Ya, Hmm. benar. Mungkin pada dasarnya kalau yang dia benar, dia jujur, dia betul-betul menyampaikan, betul-betul dia amanah, betul-betul dia cerdas, saya rasa sudah. Namun kalau yang sesuai syariat ini ya agak gimana ya, agak rancu juga sih saya mau jawabnya. Mungkin gini aja deh, jawaban saya. Sejauh ini saya belum nemu yang benar-benar sesuai, tapi pasti ada. Tapi mungkin saya belum ketemu saja. Pasti ada lah ya. Dan menurut Mas Eklik sendiri nih, eh, apa sih manfaat eh, baik bagi perusahaan ataupun bagi konsumen tuh ya dalam penerapan etika bisnis Islam itu sendiri gitu. Eh, manfaat bagi perusahaan, Mbak ya. Perusahaan ataupun mungkin ya konsumen itu sendiri lah gitu. Manfaat. Oh, bagi kami pengusaha sama bagi Iya, pelanggan lah ya. Sangat bermanfaat loh, Mbak. Kayak kami kalau misalnya menerapkan itu ya salah satu sisi kami menemukan kedamaian gitu. Karena kalau misalnya kita mendagangkan sesuai dengan tuntunan Islam, kita benar-benar melihat kepuasan pelanggan itu tuh kami juga puas juga ketika mereka pulang mungkin kayak ada ibu, ada bapak, ada anak-anaknya. Kemudian mereka makan di sekitar semula. Kemudian mereka pulang dengan bahagia. Itu kami juga bahagia juga. Jadi mungkin kayak manfaatnya lebih seperti apa ya? Kami juga ikutan seneng loh bisa melayani mereka, bisa beramah tamah. Dan itu juga kan kami juga berharap dengan pelayanan yang kami berikan dan dengan harga yang tentu affordable dong, terjangkau iya, juga. Ya, kami berharap ada tali silaturahmi gitu. Ya, mereka tuh bakal datang lagi loh ke gitar semula. Dan mereka apa ya? Ini salah satu konsep di gitar semula nih, Pak. Kayak tentu kalau ada ayah ada ibu, tentu dan mempunyai anak, anaknya juga ada stigma. Wah, dulu dulu ayah sama ibu tuh makan di sini. Dan kan kita ke depannya gitar semula tuh bisa sampai 5 ataupun 10 ataupun bahkan puluhan tahun gitu. Ya pengennya sih kayak gitu. Jadi nanti si anak tuh pasti berpikir eh, em, udah jadi tempat favorit lah kita semula itu. Pengennya sih gitu sih. iya. Ya kami ada rencana jangka panjang bahwasanya kayak pengen jadiin tempat yang nyaman lah, cozy gitu. Suatu hari nanti. Cuman ya masih 2 tahun Mbak. Ya mungkin Iya, tahun kelima lah insya Allah. amin. Ya Jadi gitu sih. Kalau bagi kami sih tentu saja kayak kami juga sama dengan pembeli. Kami juga pengennya ya kami memberikan kepuasan bagi mereka dan mereka juga nyaman gitu di kita semula dan ya kalau bisa ya
menjadikan Kitar Semula tuh sebagai tempat rumah kedua, rumah ketiga juga nggak apa-apa sih. Yang penting kayak rumah bagi bagi mereka juga rumah gitu. Kitar Semula ini. Gitu sih. Oke, jadi bisa saya simpulkan ya Mas, kalau dari Mas Ekrik sendiri, penguatan tentang etika bisnis Islam tuh ya tadi, berdasarkan apa yang Rasulullah eh, peragakan gitu ya, tampilkan untuk kita semua, yaitu 4 tadi ya, staff tadi, sidik, tablik, amanah, juga fatwa. Nah, mungkin untuk di Indonesia sendiri itu pastilah udah pasti sudah ada yang menerapkan Sudah ada. etika-etika bisnis dalam Islam seperti itu juga, dan Sudah ada. untuk manfaatnya sendiri juga pastinya banyak lah ya untuk. Oke, baik kita lanjutin tadi, sorry tadi ya Mas Oh iya. keputus Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. ya, jadi mungkin manfaat untuk dari apa namanya dari untuk pengusaha sendiri dan untuk konsumen itu tentu juga banyak gitu ya. Ya, salah satunya nanti bisa menjalin tali silaturahmi antara owner sendiri dan konsumen gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Ekrik atas waktu dan kesempatannya. Semoga di lain kesempatan bisa sharing lagi dan mungkin bisa ke tempat Mas Ekrik juga gitu. Oh iya ya, silakan silakan. Nanti mampir aja ke Kitar Semula, Pak. Baik, baik, baik. Terima kasih Mas Ekrik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih kurangnya saya mohon maaf. Bila topik wadidayah, wadawal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih.